Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah berdua, tapi kamu masih setia menunggunya. Lakukan ini agar penantianmu tidak sia-sia. Ya. Tapi sebelum kita bahas, saya mau menyapa dulu seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, ya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru dunia, ya, yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga sehat selalu dan kabarnya baik selalu, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, menunggu itu adalah sesuatu yang teramat sangat membosankan, ya. Jangankan nunggu mantan kembali, apalagi nunggunya sambil menjadi pemirsa setia, menyaksikan kemesraan dan romantisme mantan dengan pasangan barunya, ya. Tentu itu akan menjadi sebuah penantian yang amat sangat membosankan, ya. Kita nunggu nih, antri di kasir, ya, itu sudah bosannya luar biasa. Nunggu apa saja, ada janjian dengan teman, dia terlambat datang dan kita harus menunggu. Menunggu itu selalu menjadi sesuatu yang membosankan. Sehingga memang orang, ya, yang masih mau menunggu atau menanti mantannya yang sudah berdua, baik itu berdua artinya dia punya pasangan pra pernikahan, atau menunggu atau menanti pasangan yang sudah berdua menikah. Dan menariknya, biarpun sudah menikah, ini pertanyaan selalu banyak, ya. Ustadz, saya akan terus menunggu walaupun mantan sudah bersama dengan orang lain, sudah menikah, akan terus saya tunggu karena saya mencintainya. Saya selalu kagum, ya, dengan orang yang punya energi dan kesabaran untuk menunggu. Ini adalah orang-orang yang memang memiliki cinta yang sejati, memiliki energi cinta yang tidak terbatas, ya. Dan kalau sampai jadi pasangan, sebenarnya ini akan menjadi pasangan yang sangat baik dan sangat setia. Tapi sayangnya, pintu hati mantan tidak terbuka untuk hal ini. Matanya tertutup untuk memahami, ya, betapa indahnya dan betapa beruntungnya orang yang selalu dicintai walaupun dia tidak pernah lagi mencintai. Orang lebih suka mencintai, ya, walaupun dia tidak dicintai. Belum tentu juga tuh sebenarnya hari ini, saat ini, mantan kelihatan bahagia dengan pasangan barunya. Dia betul-betul mencintai, tetapi pasangannya juga mencintai dia dengan cinta yang sama besarnya. Belum tentu juga, ya. Kelihatan cinta bisa saja, kan, orang berakting kalau pas ada maunya. Nah, jadi sekarang, ya, yang lebih penting dari itu, agar jangan sampai penantian ini menjadi penantian panjang yang sia-sia. Karena biar bagaimanapun, ya, saya selalu mengatakan bahwa menikah itu adalah ibadah yang mulia.
menikah itu adalah sesuatu yang baik, ya. Karena itu sedapat mungkin walaupun sekarang memilih untuk menunggu, tetapi arah tujuannya tetap menuju pernikahan. Sekarang daripada menunggu saja dan kita tidak melakukan apapun juga, saya selalu mengatakan bahwa kalau keadaan kita masih seperti yang dulu, mantan meninggalkan kita, maka kalau kita tetap seperti itu, mantan juga sulit untuk mau kembali kepada kita. Karena itu kita harus berubah. Kita harus menjadi profil yang lebih maju, yang lebih sukses, ya. Nah, karena itu ya, apa yang harus Anda lakukan agar hidup waktu itu tidak sia-sia? Ya, kuncinya adalah mengerjakan sesuatu atau segala sesuatu yang memang harus Anda kerjakan. Kalau Anda masih menjalani pendidikan, masih kuliah, ya, selesaikan kuliahnya. Paling tidak Anda bisa membahagiakan kedua orang tua Anda yang sudah banting tulang untuk bisa membuat Anda jadi lebih pintar, memfasilitasi Anda dengan satu harapan kan orang tua, agar hidup kita jadi lebih baik dari yang mereka jalani. Ya, kalau Anda bekerja, maka lanjutkan bekerjanya. Bekerja dengan lebih semangat lagi. Karena kita harus memahami bahwa di dunia ini, ya, di zaman kita ini, orang akan punya peluang lebih besar untuk dicintai oleh siapa saja kalau dia memiliki kesuksesan secara materi. Itu zaman kita, ya. Orang melihat laki-laki ganteng, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi begitu melihat sepeda motornya ternyata sudah kondisinya sangat terbelakang, maka jatuh cintanya bisa turun sedikit. Karena zaman sekarang kan orang yang cantik-cantik diajak boncengan naik sepeda motor, ya tentu agak mikir-mikir, ya. Jadi percuma kan perawatan kulit sudah putih, sudah kinclong, tapi naik sepeda motor jadi hitam dan jerawatan lagi. Ya. Ketika dilihat, oh ternyata belum punya rumah dan seterusnya, maka dari cinta yang nilainya 9 kepada performanya bisa turun skornya, ya. Jadi nilainya nanti cuma tinggal sisa 6, bahkan 5. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Ya tentu berusaha terus kan untuk memperbaiki nasib, meningkatkan jumlah tabungan kita, memiliki materi. Ya, itu bukan sesuatu yang tidak penting. Karena dengan materi kita bisa kan membahagiakan orang yang kita cintai. Karena kan cinta itu yang sejati adalah dia sedih kalau sampai melihat orang yang dia cintai harus menderita. Dan dia bahagia ketika melihat orang yang dia cintai bisa bahagia. Dan ketika dia bisa membahagiakan, maka dia akan merasa lebih bahagia daripada orang yang dia cintai tadi. Ya. Nah, ketika kita sudah berusaha, kita sudah mendapatkan segala sesuatunya, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Karena ketika kita berusaha, kita berdoa, maka ada 2 kemungkinan yang menunggu kita di depan sana. Yang pertama, mantan dimungkinkan kembali kepada kita dalam kondisi dia sadar dan lebih mencintai kita, ya.
dia menyesal dan tidak mau berpisah lagi. Yang kedua, kalaupun mantan tidak pernah kembali, insya Allah, Allah akan pertemukan kita dengan seseorang yang lebih kita cintai daripada cinta kita kepada mantan tadi. Ya, karena itu ya, Allah memberikan sesuatu karena Allah sangat tahu keadaan diri kita masing-masing. Maka di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-27 kita diajarkan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu bi qadarin may yasha innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Ya, jadi ketika kita terus berusaha dan meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada keadaan diri kita. Jika kemampuan kita tinggi, maka Allah akan berikan pasangan dengan nilai yang tinggi. Ya, karena itu teruslah berusaha agar penantian tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, agar penantian panjang Anda berujung dengan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.